Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan satu walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bab yang akan kita bahas adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kali ini materi kita adalah makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pembahasan pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Hak. Hak merupakan suatu hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggar. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Substansi dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama, nilai ideal atau nilai dasar. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Contohnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Contohnya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Contohnya, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, bermasyarakat, dan demokratis. Contohnya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, seperti mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada umumnya, berbentuk ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak atas kewarganegaraan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara,
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan, serta hak mendapat pendidikan. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan materi makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila untuk hari ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.